pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka pada suatu malam ketika 3 orang datang ke rawa-rawa untuk membuang sesuatu yang mereka bawa. Namun di tengah persiapan itu, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba diserang oleh tumbuhan rawa yang bergerak liar. Sejak peristiwa tersebut, nasib ketiganya tidak pernah diketahui lagi. Setelah peristiwa itu, serial ini memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Abby Arkane. Ia adalah seorang dokter spesialis penyakit menular yang tengah menangani wabah mematikan di Afrika. Di tengah tugasnya, Abby menerima kabar duka tentang kematian seorang anak di kota asalnya, Marais, sehingga ia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di Marais, pihak rumah sakit setempat menjelaskan bahwa kota kecil itu sedang dilanda wabah penyakit misterius yang dijuluki flu hijau. Karena tidak memiliki dokter spesialis penyakit menular, mereka meminta Abby untuk membantu menangani situasi tersebut hingga wabah mereda. Dalam prosesnya, Abby memeriksa seorang gadis kecil bernama Susie Coyle, salah satu pasien yang terjangkit. Saat berusaha mencari tahu sumber penyakit itu, Abby mendatangi rumah Susie untuk menemui ayahnya, Eddie Coyle, yang dilaporkan menghilang. Di sana, Abby bertemu kembali dengan Matt Cable, seorang deputi kepolisian yang dulu merupakan teman sekolahnya. Bersama Matt, Abby kemudian memeriksa rumah tersebut untuk mencari petunjuk atas hilangnya Eddie. Saat memasuki rumah itu, Abby dan Matt tanpa sengaja bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Alec Holland yang tengah menyelidiki asal-usul wabah flu hijau. Holland kemudian memberitahu bahwa orang yang mereka cari berada di kamar mandi. Ketika Abby masuk ke sana, ia terkejut mendapati Eddie Coyle sudah tewas dalam kondisi tidak wajar dengan tubuhnya dipenuhi tumbuhan rawa yang tumbuh secara mengerikan. Pada waktu yang bersamaan, Abby baru menyadari bahwa Eddie ternyata termasuk salah satu korban serangan tumbuhan rawa di awal cerita. Demi mencari jawaban, Abby mengikuti saran Holland dan pergi ke laboratoriumnya yang berada di kota itu. Dalam perjalanan, terlihat bahwa sebagian wilayah kota ini dikelilingi rawa-rawa luas, sehingga warga setempat biasa menggunakan perahu motor sebagai alat transportasi. Setibanya di laboratorium, Holland mengajak Abby meninjau hasil penelitiannya tentang sungai rawa di kota itu. Ia menunjukkan sampel air yang mengandung senyawa kimia bernama mutagen, zat yang mampu memicu pertumbuhan-tumbuhan secara cepat dan liar. Untuk membuktikannya, Holland menyemprotkan zat khusus ke tumbuhan yang telah terpapar mutagen, sehingga ukurannya kembali menyusut seperti semula. Kemudian, Holland mendampingi Abby saat melakukan autopsi jenazah Eddie. Ia meneteskan mutagen ke sampel tumbuhan rawa yang diambil dari tubuh Eddie. Tumbuhan itu langsung membesar dengan cepat dan tak terkendali, hingga akhirnya menyerang Abby, memaksanya berlari menyelamatkan diri. Serangan tumbuhan itu akhirnya berhasil dihentikan setelah Holland membakarnya, membuat ukurannya kembali normal. Melanjutkan penyelidikan setelah serangan tumbuhan rawa, Abby menerima informasi dari wartawan Liz Tremaine, temannya, mengenai lokasi terakhir Eddie berada. Ia kemudian menuju rawa itu bersama Holland, dan mereka menemukan perahu Eddie tersangkut di tengah tumbuhan, membuktikan bahwa perahu itu menjadi korban serangan. Holland kemudian meneliti mutagen yang berhasil diamankannya dari perahu tersebut. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa mutagen inilah yang mengubah tumbuhan rawa menjadi sumber wabah flu hijau. Abby mulai mencurigai adanya pihak tak bertanggung jawab yang sengaja membuang mutagen ke sungai rawa di kota mereka. Untuk menemukan petunjuk lebih lanjut, Holland memanfaatkan data di laptop teman satu perahu Eddie yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Berkat informasi itu, ia berhasil melacak lokasi pembuangan wadah mutagen lainnya. Namun, saat dalam perjalanan untuk mengamankan wadah-wadah tersebut, Holland diserang oleh orang tak dikenal dengan tembakan hingga mengalami kondisi kritis. Ketika Holland diserang dengan tembakan, perahunya meledak akibat bom yang menghancurkannya. Kesadarannya mulai memudar, dan tumbuhan rawa yang tak terkendali menyeret tubuhnya masuk ke dalam belantara hijau yang mematikan. Ledakan perahu yang ditimbulkan Holland terdengar hingga ke tepi rawa, membuat Abby segera bergerak untuk mencari dan menolongnya. Saat menelusuri kegelapan rawa, ia tiba-tiba dihampiri oleh sesosok monster misterius yang muncul dari tengah tumbuhan. Terkejut dan terancam,
Abby pun melarikan diri, berusaha menjauh dari monster sambil tetap mempertahankan fokus untuk menemukan Holland. Begitu polisi tiba di lokasi untuk menolong Abby, monster itu segera bersembunyi. Namun, entah bagaimana, monster rawa kini mampu terhubung dengan pikiran dan tubuh Susie, salah satu pasien flu hijau yang tengah dirawat oleh Abby, membuat ancaman menjadi semakin menakutkan. Begitu Abby Arkane melaporkan penampakan monster rawa kepada polisi Matt Cable, ia harus menghadapi skeptisisme karena Matt menganggap makhluk itu hanyalah beruang. Dengan hilangnya Alec Holland, Abby tidak bisa mengakses laboratoriumnya yang sudah disegel polisi, padahal data penelitian Holland sangat dibutuhkan untuk mengungkap wabah flu hijau yang mengancam kota. Untuk mencari jalan keluar, Abby menemui Avery Sunderland, pebisnis yang mendanai penelitian Holland dan sekaligus orang yang mempekerjakannya. Di awal pertemuan, Abby tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya karena tragedi kematian sahabatnya, Shauna Sunderland, putri Avery, yang terjadi saat mereka masih SMA. Mengetahui hal ini, Avery menyatakan bahwa ia sudah memaafkan Abby, meski istrinya, Maria Sunderland, masih tenggelam dalam duka dan kemarahan karena kehilangan anaknya. Di akhir pertemuan, Avery menolak membuka laboratorium Holland dengan alasan keamanan data rahasia. Abby kemudian mencari pemilik kamar sewa Holland, Daniel Cassidy, dan berhasil meminjam laptop yang sering digunakan Holland untuk jurnal penelitian. Dari laptop itu, Abby menemukan banyak video yang merekam proses penelitian Holland di rawa-rawa, termasuk catatan bahwa Holland tetap bertekad menyelidiki wabah flu hijau meskipun sudah dipecat oleh Avery. Di sisi lain, Avery bertemu dengan Jason Woodrue, ilmuwan pencipta mutagen yang diklaim dapat meningkatkan kualitas tumbuhan rawa. Kini, mutagen ciptaan Jason telah menjadi sumber wabah flu hijau, dan Avery mendesak Jason untuk segera menyelesaikan masalah sebelum polisi turun tangan. Beberapa waktu kemudian, Abby mendapat kabar dari rekannya, Harlan, bahwa Susie Coyle menghilang dari rumah sakit. Dengan bantuan Matt, Abby berhasil melacak lokasi rawat tempat Susie berada, yang ternyata dekat dengan lokasi perahu Eddie yang sebelumnya rusak akibat serangan tumbuhan. Saat menyisir area itu, Abby dan Matt menemukan perahu polisi yang berisi jejak Susie, lalu mereka berpencar untuk mempercepat pencarian. Di waktu yang sama, Susie berusaha melarikan diri dari penjahat bernama Munson, yang sebelumnya membunuh seorang polisi untuk menutupi aksinya membuang mutagen ke Sungai Rawa atas perintah Avery. Karena monster rawa kini terhubung dengan Susie, makhluk itu bisa mengetahui bahaya yang mengancamnya dan bergerak untuk melindungi gadis itu. Pertarungan antara monster dan Munson pun pecah, hampir membahayakan nyawa Susie, menegaskan bahaya mengintai di tengah rawa. Pertarungan sengit pun terjadi ketika monster rawa memanfaatkan tumbuhan di sekitarnya untuk menyerang Munson. Tubuh Munson akhirnya terpotong akibat serangan itu. Beberapa menit kemudian, Abby berhasil menemukan Susie yang berada di dekat monster rawa dalam kondisi aman. Monster itu akhirnya mengizinkan Susie pergi bersamanya, seolah mempercayai perempuan itu. Dalam perjalanan, Susie menceritakan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan monster rawa. Monster itu mengungkapkan rasa takut dan kebingungannya terhadap kondisi dirinya, bahkan menyebutkan nama aslinya Holland. Mendengar pengakuan ini, Abby terkejut dan mulai mempertanyakan apakah Holland yang selama ini hilang kini telah berubah menjadi monster rawa. Kenangan atau bayangan dalam pikiran monster muncul, memperlihatkan Munson bertemu Holland dalam kondisi normal. Munson mengecam Holland karena merasa dibunuh olehnya. Setelah adegan itu berakhir, monster menunjukkan reaksi penyesalan, menegaskan bahwa makhluk ini memang Holland. Meski Liz tidak mempercayai pengakuan Susie, Abby tetap curiga. Pertemuan pertamanya dengan monster di sekitar lokasi hilangnya Holland membuatnya yakin bahwa identitas monster ini adalah Holland. Tak ingin waktunya terbuang untuk misteri itu, Abby kembali bekerja di rumah sakit menangani wabah flu hijau. Di rumah sakit, Abby bertemu Jason, ilmuwan yang kini disewa oleh Avery untuk meneliti mayat Eddie. Setelah itu, Abby mengunjungi Harlan, rekannya di rumah sakit, dan mendapati Harlan telah tertular flu hijau. Menyadari ancaman semakin nyata, Abby memutuskan untuk masuk ke laboratorium Holland demi mencari petunjuk menghentikan wabah. Saat malam tiba, Abby berhasil menerobos laboratorium yang sebenarnya masih disegel polisi. Namun, saat memeriksa catatan Holland, ia diganggu oleh kawanan serangga aneh yang keluar dari lantai kayu, menambah ketegangan dan misteri di laboratorium tersebut. Saat menghadapi Munson yang kini menjadi mayat hidup, Abby tiba-tiba diserang. Seolah menyadari nyawanya terancam, Holland muncul tepat waktu dan berhasil melumpuhkan Munson. Dengan kekuatannya, Holland memerintahkan serangga supernatural yang menghidupkan tubuh Munson untuk pergi, sehingga Munson akhirnya bisa mati dengan tenang. Setelah situasi mereda, Abby berbicara langsung dengan Holland.
Monster rawa itu memperlihatkan bahasa tubuh yang mengingatkan Abby pada saat-saat terakhirnya bersama Holland. Momen ini membuat Abby yakin bahwa monster itu memang Holland. Meski Holland sendiri masih bingung dengan perubahan tubuhnya akibat luka bakar yang dialaminya sebelum menjadi monster. Abby menenangkan Holland dengan mengingatkannya bahwa ia tetap ilmuwan baik yang selalu berteman dengannya. Dengan perasaan yang mulai stabil, Holland memberikan saran mengenai wabah flu hijau. Ia mengisyaratkan bahwa penyakit ini akan semakin parah jika dilawan secara langsung. Berbekal masukan tersebut, Abby menyadari bahwa antibiotik yang selama ini digunakan justru memperburuk gejala. Ia kemudian mengganti antibiotik dengan obat untuk melemahkan kekebalan tubuh Harlan. Harlan yang sebelumnya tak sadarkan diri akhirnya siuman. Melihat kondisi Harlan membaik, Abby memerintahkan para dokter menggunakan obat yang sama pada semua pasien wabah. Di malam hari, Matt mengucapkan selamat kepada Abby atas kemajuan besar dalam menangani wabah. Karena kekagumannya, Matt mengajaknya berdansa untuk merayakan keberhasilan tersebut. Dari kegelapan, Holland menyaksikan momen itu secara diam-diam, seolah memiliki alasan tersendiri. Beberapa waktu kemudian, Abby kembali menemui Holland di tengah kabut tebal rawa. Abby berjanji akan membantu Holland memecahkan misteri perubahan tubuhnya. Menyadari niat baik Abby, Holland menyerahkan potongan tumbuhan dari tubuhnya sebagai objek penelitian. Abby lalu memanfaatkan laboratorium rumah sakit untuk meneliti sampel tersebut dengan harapan menemukan titik terang. Awalnya ia merahasiakan penelitian ini dari Jason, namun setelah Jason memberikan informasi berguna, Abby membolehkan Jason membantu dengan syarat hasil penelitian tetap rahasia. Sementara itu, Todd sedang menebang pohon di hutan rawa bersama temannya. Secara tak sengaja, sebuah mayat jatuh dari pohon dan mengenai Todd, menyebabkan tangannya terluka akibat gesekan gigi mayat yang membusuk. Keesokan harinya, Todd bekerja sebagai pencuci piring di bar milik ayah Liz. Saat bekerja, Todd mengalami halusinasi di mana tangannya dililit ular, membahayakan keselamatannya sendiri. Beruntung, Liz dan ayahnya Delroy menghentikan Todd dan memberinya pertolongan pertama. Abby kemudian mendatangi bar untuk meminta informasi dari Liz mengenai insiden itu. Saat mereka berdiskusi, Delroy mengalami halusinasi dan siap menembak siapapun. Polisi Lucilia, Ibu Matt segera datang untuk menenangkan Delroy. Berkat bantuan Abby dan Liz, Lucilia berhasil dikendalikan meski lehernya terluka akibat cakaran Delroy. Seiring berjalannya waktu, wabah flu hijau mulai mereda. Avery mengadakan pesta besar untuk merayakan hal ini, mengundang banyak warga. Saat Lucilia mengawasi pesta, ia mengalami halusinasi bahwa Matt terluka parah akibat serangan seorang tamu. Sementara itu, Abby berdiskusi dengan Liz mengenai mayat yang ditemukan Todd. Penyelidikan Liz mengungkap bahwa mayat tersebut bunuh diri di hutan rawa demi mencegah penularan virus. Virus itu terus berpindah dari mayat ke Todd, lalu ke Delroy, dan akhirnya ke tubuh Lucilia. Informasi ini disampaikan Holland sebelumnya, bahwa virus berpindah melalui darah. Abby pun segera bergegas ke pesta untuk menyelamatkan Lucilia. Daniel datang membantu menenangkan Lucilia, meski tangan Abby terluka akibat cakaran saat mencoba menyadarkannya. Tidak ingin virus menyebar lebih jauh, Abby pun pergi sendirian ke rawa untuk meminta bantuan Holland. Di tengah pencarian, Abby panik karena mengalami halusinasi menghadapi sosok penjahat masa kecilnya. Holland datang tepat waktu, memeluk Abby dan berhasil menyerap virus dari tubuhnya. Akhirnya, Holland menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan virus ke mayat yang membusuk dan menguburnya agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Demi membalas kebaikan Holland, Abby berjanji tak akan menyerah menguak misteri perubahan tubuhnya, agar Holland tidak terus bingung. Holland mengakui bahwa perubahan ini memungkinkannya berkomunikasi dengan tumbuhan, sehingga bisa mengetahui hal-hal yang tak bisa dipahami manusia biasa. Waktu terus berjalan hingga Jason mulai curiga bahwa sampel tumbuhan penelitian Abby berhubungan dengan Holland. Demi membalas kebaikan Holland, Abby berjanji tak akan menyerah menguak misteri perubahan tubuhnya, agar Holland tidak terus bingung. Holland mengakui bahwa perubahan ini memungkinkannya berkomunikasi dengan tumbuhan, sehingga bisa mengetahui hal-hal yang tak bisa dipahami manusia biasa. Waktu terus berjalan, hingga Jason mulai curiga bahwa sampel tumbuhan penelitian Abby berhubungan dengan Holland. Demi menutupi fakta, Abby berbohong dan mengalihkan pembicaraan. Namun Jason tak mudah percaya, sehingga ia menyusup ke laboratorium Holland yang terbengkalai. Saat memeriksa, Jason menemukan jejak kaki besar dan sebuah tumbuhan kecil. Holland sendiri belakangan sering berkomunikasi dengan makhluk supernatural rawa yang mengambil wujud manusia, sehingga ia mampu menyaksikan kejadian masa lalu melalui tumbuhan sebagai saksi bisu. Abby segera menuju Susie, yang kini menjadi anak angkat Avery dan Maria. Saat bertemu, Abby terkejut karena Susie tampak terganggu oleh kekuatan misterius dari rawa. Ia langsung menanyakan kepada Maria apa yang sedang terjadi. Maria menjelaskan bahwa pengaruh rawa sempat membuat Susie bertingkah aneh, seolah kesurupan. Khawatir akan keselamatan Susie,
Abby memutuskan untuk mengikuti mereka dan memastikan anak itu tetap aman. Di perjalanan, Abby berdiskusi dengan Holland mengenai fenomena rawa dan kekuatannya yang tidak bisa diprediksi. Mereka menyinggung masa lalu Abby, termasuk rasa bersalah yang masih menghantui hatinya. Holland menekankan bahwa kekuatan rawa sering muncul sebagai peringatan, bukan semata-mata ancaman. Sementara itu, Susie mulai tenang setelah Abby menenangkannya dan pengaruh roh rawa perlahan memudar. Ketika malam tiba, Abby menemukan lokasi Maria dan Susie di tengah rawa. Maria terlihat sangat tertekan dan hampir menyerah pada situasi yang membingungkan. Abby membuka hatinya, mengaku bahwa ia selalu merasa bersalah atas tragedi masa lalu yang menimpa sahabatnya. Namun pengakuan Abby membuat Maria marah dan mencoba menyerangnya. Saat situasi semakin genting, Holland muncul dari kegelapan, menyelamatkan Maria dan menghentikan ancaman dari kekuatan rawa. Holland kemudian menjelaskan fakta sebenarnya tentang kematian sahabat Abby. Selama ini semua orang percaya sahabatnya tenggelam akibat perbuatan Abby. Faktanya, sahabat itu sempat selamat setelah insiden awal, tetapi makhluk jahat di rawa menyeretnya hingga akhirnya meninggal. Abby terkejut mendengar kebenaran ini, sementara Holland menekankan bahwa kejadian itu menjadi peringatan agar mereka selalu waspada terhadap kekuatan rawa. Di sisi lain, Jason meneliti tumbuhan dari laboratorium Holland. Ia menyadari bahwa karakteristik tumbuhan itu sama dengan sampel yang diteliti Abby. Bahkan, tumbuhan itu berada di atas jejak kaki besar yang menunjukkan keberadaan monster rawa. Mengetahui hal ini, Avery memutuskan menyewa pemburu profesional untuk menangkap makhluk tersebut demi penelitian lebih lanjut. Klimaks tercapai saat Abby dan Holland menghadapi roh rawa yang sempat memengaruhi Susie. Berkat bantuan Holland, Abby berhasil menenangkan Susie dan menghentikan pengaruh roh jahat itu. Holland memperlihatkan kekuatan barunya, mengendalikan tumbuhan rawa untuk melindungi anak-anak dan warga kota dari bahaya. Susie selamat, dan Maria mulai menenangkan diri setelah menyadari ancaman telah berhasil dihentikan. Demikian rangkaian alur cerita serial Swamp Thing 2019, sebuah kisah penuh ketegangan dan misteri yang mengikuti perjalanan Abby Arkane, seorang peneliti berdedikasi dalam menghadapi kekuatan rawa yang misterius dan makhluk Swamp Thing, serta dampaknya terhadap warga kota. Serial ini menghadirkan nuansa supernatural yang menegangkan, konflik emosional, dan perjalanan karakter yang penuh liku. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.